Hai semuanya, selamat datang di channel gua. Dan pada kesempatan kali ini, gua akan membawakan sebuah cerita tentang pengalaman horor dari salah satu teman gua, di mana dia adalah seorang karyawan swasta yang bekerja di salah satu perusahaan yang berlokasi di daerah Jakarta, tepatnya di salah satu gedung rumah sakit yang ada di Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kalian bisa santai dulu, siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita ini, dan jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara di like, komen, dan di subscribe jika kalian suka. Kalau begitu, kita langsung mulai aja ceritanya. Sebut saja nama teman gue ini adalah Wahyu. Kejadian itu terjadi di tahun 2018 lalu. Wahyu yang pada saat itu adalah karyawan baru yang bekerja di perusahaan tersebut, di mana yang namanya karyawan baru tidak begitu mengetahui hal apa saja yang pernah terjadi di tempat tersebut. Di hari pertama ia bekerja, semuanya berjalan seperti biasa dan tidak ada apa-apa. Tidak ada hal-hal aneh yang terjadi. Tepatnya di 1 bulan ia bekerja di tempat tersebut, di mana pada saat itu ia mendapat pekerjaan tambahan yang mengharuskannya pulang cukup malam. Di kantor itu terdapat 3 orang karyawan yang masih bekerja termasuk dengan Wahyu, yakni Mbak Ani dan Mas Andi. Mereka berdua memang sudah terbiasa pulang malam karena memang pekerjaan mereka yang cukup banyak. Mereka bertiga bekerja dengan berbeda ruangan, di mana Mbak Ani dan Mas Andi bekerja di ruangan yang sama, dan Wahyu bekerja di ruangannya sendiri. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam di mana kondisi kantor tersebut sudah sangat sunyi. Beberapa lampu sudah dimatikan dan menyala hanya di ruangan-ruangan yang dipakai untuk bekerja saja. Tidak ada kejadian aneh selama ia bekerja, hingga suatu ketika, Wahyu hendak membuat kopi di pantry kantor tersebut. Suasana sedikit berubah di mana kejadian-kejadian aneh itu mulai terjadi. Wahyu berjalan ke arah pantry melewati beberapa ruangan yang lampunya sudah dimatikan. Beberapa langkah ia berjalan ke arah pantry dan melewati salah satu ruangan yang pada saat itu pintunya sedikit terbuka. Ruangan itu milik Pak Ronald. Kondisi di ruangan itu cukup gelap. Ia tidak sengaja melirik ke arah ruangan tersebut dan melihat ada pantulan cahaya dari dalam ruangan tersebut. Karena ia penasaran, lantas ia mencoba melihat ke dalam ruangan dan didapati bahwa komputer yang berada dalam ruangan tersebut ada satu komputer yang belum dimatikan. Tanpa pikir panjang, ia langsung mematikan komputer tersebut. Karena memang seharusnya semua karyawan mematikan komputernya ketika ia selesai bekerja. Ya, hitung-hitung sebagai penghematan listrik di kantor. Ketika ia hendak mematikan komputer, Wahyu melihat ke arah pintu dan melihat ada seorang laki-laki yang berjalan ke arah pantry. Karena kondisi gelap, orang tersebut tidak begitu jelas dilihatnya. Wahyu pada saat itu tidak berpikir hal yang aneh-aneh. Mungkin saja itu Mas Andi yang ingin membuat kopi di pantry. Letak ruangan Mas Andi memang berada tidak jauh dari ruangan Wahyu, di mana bila ia ingin menuju ke arah pantry, ia pasti melewati ruangan Wahyu dan ruangan ini. Setelah selesai mematikan komputer, Wahyu lantas menuju ke arah pantry dan tidak lupa menutup kembali pintu ruangan tersebut. Tapi ada kejadian yang aneh di sana. Wahyu tidak melihat ada seorang pun di pantry tersebut. Loh, kok tidak ada orang? Tadi bukannya Mas Andi berjalan ke arah pantry ya? Ucapnya penuh kecurigaan. Pantry terletak di ujung kantor dan tidak ada ruangan atau pintu keluar, sehingga bila seseorang habis dari pantry dan ingin keluar, maka orang tersebut harus melewati ruangan-ruangan yang tadi dilewati oleh Wahyu. Wahyu pun mencoba mencari keberadaan laki-laki tersebut, namun tidak berhasil ia temukan. Aneh, kemana orang itu ya? Tapi apa benar itu dari Mas Andi? Ucapnya penuh penasaran. Wahyu pun segera menyelesaikan pembuatan kopinya dan segera kembali ke ruangannya. Ketika ia hendak kembali ke ruangannya, ia melewati ruangan yang tadi ia masuki untuk mematikan komputernya.
Dan anehnya, ruangan itu terbuka kembali dan terdapat sorot cahaya yang keluar dari salah satu komputer yang sebelumnya sudah dimatikan oleh Wahyu. Wahyu pun sedikit terdiam dan pelan-pelan melihat ke dalam ruangan tersebut. Ia tidak melihat satu orang pun yang berada di ruangan tersebut. Mengalami beberapa kejadian aneh tersebut, lantas ia menuju ke ruangan Mbak Ani dan Mas Andi. Karena memang mereka berdualah yang masih tersisa di kantor tersebut. Mas Andi, tadi Mas Andi ke pantry nggak sih? Tanya Wahyu kepada Mas Andi. Mas Andi pun hanya menggelengkan kepalanya yang berarti tidak. Terus, tadi ada yang masuk ke ruangan Pak Ronald nggak ya? Tanya Wahyu untuk memastikan. Mas Andi pun hanya mengangkat kedua bahunya yang menandakan bahwa ia tidak tahu. Loh, Mbak Ani kemana? Kok nggak ada di ruangan, Mas? Apa Mbak Ani ya yang ke ruangannya Pak Ronald? Tanya Wahyu kepada Mas Andi. Mas Andi pun terdiam sembari mengerutkan dahi wajahnya dan menatap ke arah Wahyu sambil menggelengkan kepalanya dan menunjukkan ke arah mesin fotokopi. Tuh Mbak Ani, dengan nada yang flat. Oh iya, itu Mbak Ani. Dari kapan Mbak di situ? Kok aku nggak lihat? Oh iya Mbak, tadi Mbak Ani ke ruangannya Pak Ronald nggak ya? Enggak kok. Kenapa? Dengan nada yang cukup flat. Itu Mbak, ruangannya Pak Ronald, siapa yang buka ya? Tadi perasaan udah aku tutup. Apa ada orang lain lagi di sini selain kita? Apa mungkin ada setan di sini? Ucap Wahyu dengan nada meledek. Mas Andi dan Mbak Ani pun terdiam dan... Shh, jangan berbicara sembarangan kamu. Udah kerja aja. Ucap Mbak Ani yang sedari tadi berbicara membelakangi Wahyu. Bercanda Mbak. Tapi tumben Mbak Ani sama Mas Andi kok diem. Biasanya rame. Banyak kerjaan ya. Semangat ya. Ledek Wahyu kepada mereka berdua. Wahyu pun kembali ke ruangannya. Ketika ia hendak kembali ke ruangannya, ia melihat lurus ke arah pantry, di mana ia melihat ada sosok bayangan yang sedang berdiri di dalam pantry tersebut. Ia pun kembali untuk memastikannya, dan orang tersebut tidak ada. Ini kantor kenapa ya? Kok aneh? Kalau kamu memang setan, tolong jangan ganggu saya. Ucap Wahyu penuh ketakutan. Wahyu segera kembali ke ruangannya dan melanjutkan pekerjaannya dengan rasa penuh ketakutan. Gangguan-gangguan kecil pun mulai terjadi di mana mulai terdengar jatuhnya pulpen dengan sendirinya dan hembusan angin di belakangnya seperti ada yang melewati. Tidak lama, dering handphone milik Wahyu pun berbunyi dan itu merupakan panggilan telepon dari Mas Andi. Mas Andi ngapain nelpon orang deket, kan tinggal panggil aja. Ucap Wahyu sambil mengangkat teleponnya. Ya, halo Mas, ada apa? Males banget jalan nih orang, cuma berapa langkah pakai telepon segala. Ucap Wahyu kepada Mas Andi. Hah? Ngomong apaan sih kamu? Oh ya, yuk. Saya mau minta tolong dong. Kamu masih di kantor kan? Saya mau minta tolong. Buku meeting saya ketinggalan. Bisa tolong titip bawa ke rumah saya nggak? Rumah kamu kan nggak jauh nih dari rumah saya. Tolong ya Wahyu. Saya udah di rumah soalnya. Ucap Mas Andi kepada Wahyu. Loh, Mas. Kapan pulang ya? Cepet banget udah sampai rumah aja. Saya tadi siang ada meeting di luar sama Mbak Ani. Jadi saya sama Mbak Ani langsung pulang nggak ke kantor. Tolong ya yuk. Tegas Mas Andi kepada Wahyu. Hah? Dari siang nggak di kantor Mas? Malam ini juga nggak di kantor? Ucap Wahyu untuk memastikan. Nggak percaya banget nih kamu. Udah ya, saya minta tolong itu. Kalaupun saya ada di kantor, itu setan kali. Ledek Mas Andi kepada Wahyu. Wahyu pun seketika terdiam dan tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dengan rasa takut dan penasaran, ia pun perlahan berjalan ke ruangan Mas Andi dan Mbak Ani. Dan benar saja, ia tidak melihat keduanya. Lalu, siapa sebenarnya dua orang tersebut?
yang dari tadi menemani Wahyu bekerja. Wahyu dengan wajah yang penuh ketakutan bergegas untuk segera pergi dari kantor itu. Pada saat Wahyu ingin mengambil tas yang ia letakkan di ruangannya, dari ruangan Mas Andi terdengar senandung nyanyian. Ipon sami ambanteng sarira. Dan terlihat sosok wanita berpakaian serba putih dan rambut yang menutupi wajah berjalan ke arah pantry melewati ruangan Wahyu dan berhenti tepat di ruangan Pak Ronald. Wahyu pun berlari keluar kantor sembari mengunci pintu kantor tersebut dan menuju ke arah lift kantor. Di sela-sela ia menunggu lift untuk turun, tepat di belakang Wahyu berdiri sosok laki-laki dengan wajah pucat yang terlihat dari pantulan lift yang sedang ia tunggu. Namun, ketika hendak memastikan dan melihat ke arah belakang secara perlahan, lelaki itu menghilang. Tak lama, lift pun terbuka dengan rasa ketakutan. Wahyu pun masuk ke dalam lift dan turun menuju ke lantai dasar gedung tersebut. Ketika lift itu sampai di lantai dasar, Wahyu pun segera keluar dari dalam lift tersebut, dan ketika ia keluar dan menoleh ke dalam lift, benar saja, ia melihat dua sosok pasangan, laki-laki dan perempuan dengan wajah sedikit hancur seperti korban kecelakaan. "Mas, kenapa? Kok pucat? Seperti habis melihat sesuatu," tegur satpam gedung tersebut. "Oh, nggak apa-apa, saya cuma kecapean aja," jawab Wahyu kepada satpam. "Kirain habis ngeliat apa, Mas? Lagian, Masnya kerja sampai malam bener. Emang nggak takut Mas diliatin setan loh nanti? Di sini kan angker," tegas satpam gedung kepada Wahyu. "Oh, di sini memang seram ya, Pak. Saya baru sebulan bekerja di sini, Pak. Jadi saya tidak tahu apa-apa," balas Wahyu kepada satpam itu. "Iya, Mas. Tempo hari lalu juga ada yang ditakut-takuti sampai pingsan bahkan. Saya sih udah biasa, malah udah akrab. Pasti Masnya habis lihat dua sosok itu kan?" "Iya, Pak. Kok Bapak tahu ya?" "Saya juga sering lihat, Mas. Mereka kayaknya belum lama ini deh. Sepertinya korban kecelakaan. Karena sebelum-sebelumnya mereka itu nggak ada. Maklum, Mas, namanya rumah sakit, kan pasti ada aja yang meninggal," ucap satpam menjelaskan. "Oh, ya udah, Pak. Makasih ya. Saya mau pulang dulu, udah malam," pamit Wahyu kepada satpam. "Oke, Pak, hati-hati ya." Wahyu pun melanjutkan perjalanannya menuju basement untuk mengambil sepeda motornya yang terparkir di sana. Untuk menuju basement tersebut, ia harus berjalan kaki melalui tangga darurat, dikarenakan lift yang biasa digunakan untuk ke bawah memang sudah tidak dioperasikan karena sudah terlalu malam, dan hanya tangga darurat saja alternatif pengganti untuk ke arah basement tersebut. Jam pada saat itu menunjukkan pukul 10 malam. Di sela-sela ia menuruni tangga tersebut, ia mendengar ada langkah kaki yang juga ikut turun mengikuti langkah kaki Wahyu. Kejadian itu lantas membuat sekujur tubuh Wahyu pun berdegik merinding. Tanpa pikir panjang, ia pun mempercepat langkah kakinya. Sesampainya di basement dengan kondisi yang cukup sunyi dan minim penerangan membuat suasana menjadi mencekam kembali. Rasanya seperti tidak ingin berada di tempat ini. Dari sudut-sudut tembok basement, terlihat seperti ada yang memperhatikan Wahyu. Ia berjalan begitu cepat mengarah ke arah kendaraan yang diparkirkannya di sudut basement tersebut. Ketika ia menyalakan sepeda motor, tidak sengaja sorot lampu sepeda motor tersebut menyorot ke arah sudut basement, dan benar saja, di sana terlihat jelas sosok perempuan yang sama seperti yang ia lihat di lift. Sontak hal itu membuat Wahyu kaget dan ketakutan. Tidak pikir panjang, Wahyu pun segera pergi meninggalkan basement tersebut. Di tengah perjalanan pulang pun Wahyu teringat pesan Mas Andi bahwa ia harus membawakan buku meeting beliau yang tertinggal di kantor. Duh, lupa kan kalau tadi Mas Andi titip sesuatu.
Kalau aku kembali ke kantor, kondisi seperti ini nggak mungkin tenang. Tapi Mas Andi kan udah pesan. Duh, jadi nggak enak. Balik nggak ya? Ucapnya dalam hati dengan penuh kebimbangan. Mau nggak mau deh balik lagi. Semoga aja setan itu udah pergi. Ucapnya sembari memutar arah untuk kembali ke kantor. Loh mas, ada apa? Kok balik lagi? Sapa satpam gedung tersebut. Oh iya pak, barang saya ada yang ketinggalan. Ini saya mau ambil ke atas. Liftnya masih bisa kan pak? Saya juga nitip motor saya pak di sini. Nggak di parkiran basement karena sebentar aja kok. Balas Wahyu kepada satpam tersebut. Udah malam gini masnya berani. Bukannya tadi habis diganggu ya mas? Oh iya, saya nggak bisa temani ke atas ya mas, karena saya harus standby di sini. Liftnya masih bisa digunain kok, asal tidak lebih dari jam 12 ya mas. Jelas satpam pada Wahyu. Semoga aja nggak ada apa-apa pak. Saya cuma nitip motor saya aja ya pak. Kalau saya belum turun sampai jam 12, bapak boleh cek ya. Takutnya saya kenapa-kenapa. Canda Wahyu kepada satpam itu. Jangan gitu dong mas. Semoga nggak ada apa-apa ya mas ya. Ya sudah pak, saya ke atas dulu ya. Dengan penuh rasa takut, Wahyu pun mencoba memberanikan dirinya untuk kembali ke kantor. Jam pada saat itu menunjukkan pukul 22.45. Dan hanya ada dia, serta beberapa satpam yang berjaga di gedung itu. Akhirnya lift yang akan mengantarkan ia ke atas pun sudah tiba. Wahyu pun menaiki lift tersebut. Suara lift yang menandakan bahwa ia telah sampai di lantai yang ia tuju. Pintu lift pun terbuka. Kondisi sunyi kembali menyelimuti ruangan itu. Wahyu berjalan perlahan menuju pintu masuk kantor, dan ia buka kembali pintu kantor yang sebelumnya ia kunci. Kondisinya gelap sekali. Perlahan, Wahyu nyalakan lampu kantor itu, namun yang dinyalakan hanya lampu yang menerangi ke arah ruangan Mas Andi. Perlahan ia mulai melangkah maju menuju ruangan Mas Andi. Dan benar saja, sosok laki-laki pun terlihat di salah satu meja kantor itu, seolah-olah seperti sedang mengoperasikan komputer tersebut. Dengan rasa ketakutan, Wahyu pun tetap berjalan ke arah ruangan Mas Andi. Sesampainya di ruangan Mas Andi, Wahyu melihat terdapat sosok perempuan yang ia lihat di basement dan lift beberapa waktu sebelumnya. Dengan wajah pucat dan tatapan yang kosong mengarah lurus, sedang terduduk di bangku milik Mas Andi. Entah bagaimana lagi Wahyu menggambarkan kejadian pada saat itu. Rasanya ingin berteriak sekeras-kerasnya. Dengan perasaan yang sedari tadi menahan rasa takut, Wahyu mencoba memberanikan diri untuk tetap mengambil buku yang tadi dipesan oleh Mas Andi. Ketika Wahyu mengambil buku itu, perlahan pandangan perempuan itu berubah menjadi melirik ke arah Wahyu sambil tersenyum datar dan tertawa. Seketika, Wahyu pun berlari keluar kantor dengan wajah yang ketakutan, sembari mencoba mengunci kantor tersebut dan berlari ke arah lift. Di sela-sela menunggu itu, Wahyu mencoba membacakan ayat kursi untuk menenangkan dirinya dan menjauhkannya dari gangguan-gangguan makhluk tersebut. Tak lama, lift pun tiba. Wahyu pun segera turun, dan malam itu pun berlalu begitu saja. Entah apakah hari itu adalah hari sial untuk Wahyu sampai-sampai ia mendapatkan gangguan seperti itu. Kejadian itu pun akhirnya disimpan olehnya, dan dia tidak menceritakan kejadian tersebut kepada rekan-rekan kantornya karena takut menjadi keresahan bagi yang ingin bekerja hingga larut malam.